Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, pembacaan kali ini Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan ya di saat sekarang masih berstatus sebagai single. Nah, di sini kita akan lihat bagaimana energinya kamu di dunia percintaanmu, dan berikutnya kita akan intip-intip sedikit ya energi si mantan saat ini ke dirimu, dan untuk penutup pembacaan kita akan cari tahu apakah ada potensi asmara baru mendekat ke kamu ya. Tapi sebelum Mari memulai, seperti biasa Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu di urusan cinta-cintaannya kamu. Allah, mak. Jadi kalau Mari lihat begini ya, nampaknya kamu belum usai nih, kamu belum selesai ini ya dengan asmaranya kamu dengan si Yayang mantannya kamu gitu. Karena di sini tuh Mari lihat kamu kok makin kesini justru makin sayang sama dia gitu ya. Kamu kok jadinya makin cinta sama dia gitu. Jadi sehingga untuk yang meninggalkan dia gitu ya, walaupun kalian sudah berstatus mantan gitu ya, tetapi kalau benar-benar untuk meninggalkan dia, Mari rasa kamu di situ tuh ya belum mau gitu ya, kamu belum mau. Beberapa mungkin yang kayak bilangnya, nggak tega juga ninggalin seseorang ini gitu, yang nggak, kok kayaknya kesian gitu ya. Kayak kelihatan juga mungkin beberapa ngerasa ya sebenarnya kami ini masih sama-sama cintanya ini, cuman ya keadaannya seperti saat sekarang lah dulu kan gitu ya. Jadi kayak ada pembenaran gitu loh, ada pembenarannya kamu bahwa terkoneksi dengan dia dari masa lalunya kamu itu tuh jauh lebih baik ya untuk saat ini daripada kamu membuka chapter baru di dunia percintaannya kamu gitu ya. Jadi kalau Mari bilang di sini tuh kamu sebenarnya ya belum benar-benar usai gitu ya dengan si seseorang itu gitu. Bahkan makin kesini Mari lihat kamu bisa yang seperti makin ada integritasnya gitu loh dalam hubungan sama si mantan. Jadi ya misalnya gini, kamu akan lebih semakin peduli sama dia gitu ya. Kamu kok jadi semakin hadir gitu loh bagi dirinya gitu ya. Jadi kayak kamu nampaknya tidak meyakini gitu ya, secara alam bawah sadarnya kamu itu tuh nggak yakin gitu loh bahwa kamu dengan dia saat ini tuh ceritanya udah selesai. Kamu nggak percaya itu gitu ya. Apalagi ya mungkin beberapa memang kalian masih berinteraksi dengan baik gitu, masih sering ketemu gitu ya, atau masih sering calling-callingan, chatting-chattingan gitu ya. Jadi kok kayak nggak terasa di situ tuh kalian sudah mantan suami istri, nggak terasa di situ kalian tuh sudah seperti mantan pacar gitu ya. Karena kebiasaan-kebiasaan kalian berdua ketika masih bersama itu tuh tetap dilakukan sampai saat ini gitu loh ya. Jadi disitulah kayak tidak kosong kamu rasa dunia percintaanmu karena masih diisi terus sama si dia. Jadi kamu tidak merasa bahwa ya kamu harus cepet-cepet membuka dirinya kamu untuk menyambut kedatangan dari seseorang yang baru gitu. Lah, dia masih ada gitu ya. dia masih hadir gitu ya dalam hidupnya kamu gitu loh. Ya, mana kamu makin cinta sama dia, kamu makin sayang sama dia gitu ya. Secara emosional makin kuat di situ bonding emosional yang kamu rasakan kepada si seseorang ini gitu loh ya. Jadi kayak justru kamu bukan terikat ya, karena di sini tuh Mari lihat memang kamu nggak punya motif ya.
kamu nggak punya motif untuk kepentingan egoisnya kamu sendiri gitu ya. Misalnya, wah aku tetap berhubungan sama dia biar bisa aku tetap dapat duit, biar aku bisa dapat seks gratis misalnya gitu ya, biar aku bisa ditolong terus-terusan untuk hal ini, hal itu dan sebagainya gitu. Jadi nggak, mari lihat di situ tuh kamu nggak punya niatan akal bulus gitu ya. Kamu tidak punya niatan untuk morotin dia, menyedot energinya dia, nggak ada gitu ya. Justru dalam hubungannya kamu sama si mantannya kamu itu, mari lihat kamu ya memberi gitu ya. Kamu memberi, misalnya dia lagi sakit misalnya, kamu peduli gitu ya, dia sudah makan obat, dia sudah berobat atau belum, dia sudah nelan obatnya dia atau belum, dia sudah makan atau belum, bagaimana keadaan kesehatannya dia hari ini misalnya gitu ya. Nah, jadi di situ tuh ada tetap ya kamu justru berkontribusi pada hidupnya dia gitu ya di sana. Jadi ya kamu juga masih memikirkan tentang kenyamanannya dia gitu ya, ketenangannya dia, rasa amannya dia gitu, benar-benar care gitu loh. Jadi kamu memberi pada si seseorang itu tuh ya kamu memberi banyak hal, kamu bukan mengambil banyak hal, merampok banyak hal gitu ya dari dia, tapi justru bisa dikatakan kamu yang memberikan banyak hal di situ gitu ya. Jadi kalaupun kalian ini tuh ceritanya mantan, hebatnya cerita mantan ini tuh kisah yang berakhir dengan ya baik-baik gitu ya, kisah yang berakhir dengan baik-baik gitu loh. Nah, dan di sini tuh kalau begini energinya boleh-boleh ya, kalau begini energinya kamu ya, karena di sini tuh ada kasih sayang ya di situ. Jadi kamu nanti bisa aja tuh hebat-hebatnya ya, kamu tuh kayak nggak keberatan kalau dia bersama dengan pria lain atau wanita lain gitu ya. Kamu ya justru ikut bahagia di situ gitu ya. Atau ya ini tuh nanti akan bisa menjadi kayak gambaran adik kakak gitu ya, atau gambaran ya sohib gitu ya. Jadi kayak sobat yang baik gitu kan. Nah, nanti kalian bisa jadi kayak punya hubungan di atas kepentingan pribadi masing-masing gitu. Kalau begini terus dipertahankan energinya ya. Nah, di sana. Jadi ya kamu nanti punya kehidupan sendiri, dia nanti sudah punya kehidupan sendiri, tapi tidak tertutup kemungkinan kalian punya cara interaksi pribadi gitu ya. Tapi tentu saja di sini tuh karena melihat energinya kamu saat sekarang, kamu udah melampaui kebutuhan seksual dari dia gitu ya. Kamu nanti bisa udah melampaui kebutuhan sesuatu yang untuk mensupport dirimu gitu ya. Nah, jadi kayak ya bahagiamu bahagianya aku. Nanti pada akhirnya bisa seperti itu kalau kamu mempertahankan energi kamu begini terus-terusan ya. Oke, baik. Di situ. Oh gitu. Oke. Nah, jadi kalau Mari bilang gini, memang perpisahan kalian berdua ini tuh ada ini kemungkinannya ini tuh hanya perpisahan temporer gitu ya. Karena kalau Mari lihat itikat bersama untuk coba kembali kita godok lagi nih yuk hubungannya, oh itu tuh ada gitu ya. Bukan hanya kamu aja yang ternyata memang kayak masih punya keinginan untuk bersama dengan dia, tapi dia pun seperti itu. Mari lihat ini tuh kayak mengarah ke rekonsiliasi ada banget ini gitu ya. Untuk rekonsiliasi ada di situ. Jadi yang kayak oh salah nih, kita pisah nih salah ya. Ada pemikiran dari si pasangannya, si mantannya kamu ini tuh sama kamu seperti itu gitu ya. Jadi ini tuh belum bisa dibilang mantan ya, karena ini tuh masih layak dia ini disebut sebagai pasangan. Kamu mau, dia pun masih mau soalnya gitu ya. Jadi kalau Mari bilang itu tuh kok nampak-nampaknya hanya sebatas kayak lika-liku kehidupan gitu ya, kehidupan asmara ya, seolah-olah pisah tapi nanti kembali bersama. Jadi ini tuh
ya kemungkinan besar untuk CLBK-nya ya, cinta lama belum kelarnya ya. Nah itu tuh ya mewarnai relationship-nya kamu sama si seseorang ini gitu loh ya. Jadi dia pun merasa bahwa mengambil posisi sebagai mantannya kamu, wah itu tuh bukan satu hal yang memang dia harapkan gitu ya. Oh enggak, ternyata enggak gitu loh ya. Bukan mencari, meninggalkan kamu dan mencari yang lain itu yang dia maui, tetapi ya udah dengan kamu aja gitu ya. Ya kamu aja balik gitu loh ya. Karena kalau mari lihat, kalau kamu sudah tidak punya kebutuhan apa-apa dengan si mantannya kamu ini atau dengan si seseorang ini, banyak sedikitnya si seseorang ini tuh ada ya punya kebutuhan dari kamunya gitu ya. Misalnya begini, kamu itu tuh di matanya dia ideal banget gitu loh untuk menjadi istri atau untuk menjadi suami. Soalnya katakanlah misalnya kamu tuh di mata dia dewasa, ya memang kamu dewasa gitu ya. Jadi kayak material wife-nya itu tuh ada di kamu gitu ya. Idealnya material wife-nya dia itu tuh ada di kamu gitu ya. Bagaimana sosok suami yang dia idamkan, nah itu tuh dia bisa temukan dari kamunya gitu ya. Nah beberapa itu tuh bisa kayak yang bilang dia yang troublemaker dalam relationship kalian. Dia yang kayaknya oh iya ya, aku tuh masih nakal, aku tuh kendali dirinya masih kurang gitu ya. Aku tuh dedikasinya yang masih kok kayak masih sedikit di sini gitu-gitu ya. Padahal kamu ya dilihat ya baik, ya kamu tulus sayang sama dia, ya kamu benar-benar care sama dia, kamu tidak pernah merugikan dia, bahkan kamu menguntungkan dirinya. Itu ya beberapa seseorang ini tuh bilang kamu justru beruntung. Kalau hubungan ini tuh dia yang justru beruntung bukan kamu gitu ya. Jadi kayak yang dalam hubungan kalian ini ya dia yang lebih banyak benefitnya gitu ya. Dia yang lebih banyak benefitnya. Dia bersama dengan seseorang yang alim misalnya, yang soleha gitu ya. Karena banyak ya nilai-nilai positif yang dia tangkep itu tuh ada di kamu. Kamu ada sisi keibuannya, sisi kebapaannya. Kamu daripada ngamuk-ngamuknya, bawelnya, cerewetnya, kamu di situ tuh lebih banyak antengnya, tenangnya. Atau kalaupun kamu bawel dan cerewet ke dia, setelah dia renungkan, oh wajar kamu bawel dan cerewet. Karena motif dibalik kebawelannya kamu itu tuh ya untuk kebaikannya dia, gitu ya, untuk kebaikan kalian bersama. Gitu ya. Jadi di sini tuh pasti ada gitu ya. Ada pasti adalah sisi-sisi enggak oke-nya kamu. Namun kalau ditimbang banding gitu ya, mana yang lebih banyak nih? Sisi oke-nya kamu atau sisi jeleknya kamu gitu. Wah, dia dengan jujur bilang, lebih banyak kok sisi oke-nya. Lebih banyak yang positifnya daripada yang negatifnya. Gitu ya. Beberapa yang kayak tidak yakin ya bahwa dia akan menemukan orang yang lebih baik lagi nih dibandingkan dengan kamu gitu loh ya. Apalagi siapa kamu itu tuh makin banyak bisa dia temukan dalam hal positif kalau sebenarnya kamu dengan dia sudah terlibat dalam urusan rumah tangga. Kan di situ ya paling kelihatan ya karakter seseorang dalam rumah tangga gitu. Oh dalam rumah tangga ya kamu tugas tanggung jawabnya kamu ya kamu jalankan dengan semampu sebisanya kamu gitu ya. Sebagai ibu kamu ya sudah kayak sukses gitu ya. Sebagai bapak ya kamu sudah hampir sukses kayak gitu loh ya. Jadi kayak ya maupun dia pergi dari kamu, tapi kalau akal sehatnya lagi jalan, ya dia tahu bahwa kepergian dia ini tuh hanya kayak pelarian kenakalan sebentar gitu loh. Pada akhirnya ya kamu rumah ya. Dia melihat ya kamu rumah. Kamu adalah
tempat yang harus dituju gitu. Jadi ini tuh beberapa bisa gini, aku mah kalau mau seriusnya sama Pisces gitu ya. Tapi mungkin dia kayak sadar juga gitu bahwa masih ada sisi-sisi diri dia itu tuh yang masih belum puas gitu loh. Masih pengen berpetualangan, pengen icip ini icip itu dulu, pengen punya kisah begini dan begitu dulu, pengen bebas-bebas dulu, pengen apa dulu gitu loh. Masih ada gitu. Ya, belum puas dia walaupun usianya dia katakanlah sudah 1 abad gitu ya. Nah, tetapi memang ya untuk mengalami pengalaman sebagai manusia itu tuh kan nggak bisa ya dalam itu kan banyak gitu ya, banyak banget gitu kan. Nah, itu tuh nampaknya yang masih ingin ya, masih kuat di dalam diri pasangannya kamu, masih pengen ginilah begitulah gitulah gitu ya. Nah di situ, tapi ya dia tahu kalau dia udah capek main di luar sana, tempat pulang yang dituju, yang paling benar itu tuh ya bersama kamu, gitu ya. Di situlah. Jadi kamu spesial di matanya dia, gitu ya. Kamu sangat berarti di matanya si mantannya kamu ini, gitu loh. Jadi ya kalau Mari bilang di sini tuh kamu kalaupun melepaskan status singlenya kamu untuk sementara ini, ya itu pelepasan karena bersama lagi dengan si mantan gitu ya, bukan karena bersama dengan yang baru. Setidaknya begitu ya energi untuk di saat ini. Balik lagi kamunya sama si beliau itu gitu ya. Untuk saat sekarang pun Mari lihat udah makin hangat kalian gitu ya. Udah ya memang saling sambut lah di situ gitu, karena kamu juga tidak merasa bahwa kamu pernah melepaskan dia gitu ya. Secara pikiran mungkin ya pernah melepaskan, tetapi kalau secara batin ya tidak gitu. Nah dia pun seperti itu sama kamu gitu loh. Jadi ya makin membaik kalau Mari nampak di sini kondisi keadaan hubungan kalian untuk sementara ini gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita lihat ya, andai-andai nih ya, walaupun Mari tahu kalau kamu sesuai dengan janjinya Mari tadi ya, apa-apa aja di sini bacaan kartu tarotnya ada 3 tadi kan, energinya kamu di dunia percintaanmu, energi mantan, dan potensi asmara baru yang mendekat ya. Jadi Mari tidak mau ingkar janji di situ ya. Jadi kita lihat apakah akan ada potensi asmara baru mendekat dalam hidupnya kamu. Sebenarnya di sini tuh ada ya, ada. Kamu lihat aja, ini pas pula dia energinya energi Desember ya. Dalam waktu dekat ini, beberapa hari setelah kamu menyaksikan video ini ya, kamu akan kedatangan orang baru, orang yang benar-benar fresh menurut kamu, tapi sebenarnya orang ini tuh sudah lama ini ya merasa dia kenal sama kamu. Lucunya seseorang ini tuh kayak ngelihat kamu gitu ya, merasakan kamu ini tuh ya, kamu bukan orang yang bener-bener baru dia ketahui gitu ya. Kok kayaknya ada keakraban ya yang dia rasakan dengan dirimu. Nah seperti itu, dan orang ini tuh nanti akan menyapa kamu ini ya. Mari lihat, orang ini akan menyapa kamu melalui media online gitu ya. Nanti kamu nggak usah heran tiba-tiba kamu dapat chatting, dapat DM gitu ya dari seseorang. Ini tuh orang jauh gitu ya. Jadi nanti kamu tahu siapa orangnya ini tuh bukan ngelihat dia secara wujud fisiknya dia ya, karena ini tuh ada perantaranya ya, ada perantara antara kalian berdua gitu loh. Atau kamu kayak nanti tiba-tiba dapat salam ya dari temennya kamu, misalnya gini, Pisces, si Anu kirim salam sama kamu, si Anu tanya-tanya tentang kamu, dia ingin tahu apakah kamu dengan dia bisa saling bertukar cerita gitu ya, apakah kalian bisa chatting-chattingan gitu loh ya.
Karena ini harus ada perantaranya nih, mari lihat ya energinya. Atau ya tadi, dia tiba-tiba nge-DM kamu, gitu ya. Nah di situ. Jadi bukan pertemuan wujud fisik, ketemu face to face gitu ya, bukan gitu. Dan orang ini tuh nanti mainnya bukan diam-diaman ya sama kamu. Maksudnya ini tuh bukan secret admirer-nya kamu. Kamu akan ngelihat orang itu kayak seolah-olah pop up gitu ya di hidupnya kamu gitu. Nanti dia akan tunjukin terang-terangan siapa dirinya, nah gitu ya, bahwa ada dia yang menaruh minat, yang menaruh rasa ke dirimu gitu. Dan seseorang ini tuh kalau dia ngomong sama kamu, dia memang pengen deket sama kamu, itu tuh dia punya niatan yang tulus ya. Maksudnya ini tuh bukan orang iseng yang mau sekedar bercandain kamu, coba-coba genit-genitan sama kamu, tidak gitu ya. Ini tuh seseorang yang memang juga boleh ya, kalau misalnya kalau kamu mau mempertimbangkan ketemu sama orang baru, nah ini dia ya, kamu boleh mempertimbangkan, coba membuka diri, melihat potensi-potensinya kamu dengan dia gitu ya, boleh gitu, aman banget ya seseorang ini gitu. Jadi ya nanti kamu bisa punya dua pilihan ini ya untuk mengisi dunia asmaramu. Apakah memang kamu beneran mau sama mantannya kamu ini tuh, atau kamu diberikan pilihan oleh semesta bersama dengan orang baru. Oke, baik ya. Mungkin itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.